Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, siapa yang menciptakan kita dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini, serta apa akhir dari kehidupan kita. Dengan Islam dan iman kita memiliki semua gambaran yang jelas. Mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, dan mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Yang biasa dikenal dengan halal haram di hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tahu pasti bahwasanya semua yang kita kerjakan dari kebaikan sekecil apapun akan kita terima balasannya di akhirat sana, dan ada surga yang abadi, serta sekecil apapun perbuatan kekufuran atau kemaksiatan, kalau seseorang tidak taubat akan mendapatkan hukumannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan diperlihatkan. Dan alhamdulillah kita melaksanakan perjalanan ibadah umrah kita ini dengan rangkaian segala macam ibadah yang ada. Berpuasa di siang hari karena kita umrah Ramadan, alhamdulillah, dan di malam hari kita qiyamul lail. Hampir bisa dikatakan tidak ada waktu untuk hal-hal yang sia-sia karena padatnya jadwal kita di bulan Ramadan ini. Dan beruntunglah orang-orang yang terus mengisi waktunya dengan ibadah-ibadah. Dan semoga Allah membuat kita konsisten atau istiqamah sampai kita meninggal nanti bertemu dengan Allah dalam kondisi sempurna semua pahala yang kita dapatkan dan juga dibersihkan dosa-dosa kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, dengan harapan dan keyakinan semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sudah dijanjikan. 1 kali salam hormat kepada beliau akan diberikan balasan 10 kali salam dari Allah, yang berarti pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, peninggian derajat, dan juga pemenuhan segala kebutuhan serta solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Baik, mungkin saya akan masuk ke materi kita, masalah introspeksi diri bagian kedua ya, atau muhasabah. Kita sudah sempat jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana kita harus menyambut Ramadan ini, apalagi kita masih di hari-hari pertamanya, justru dengan perubahan secara totalitas. Dari sisi kualitas ibadah kita harus ditingkatkan, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya, apa saja yang kira-kira ibadah yang selama ini kita kerjakan, kita usahakan tingkatkan secara kualitas dan juga kuantitas jumlahnya kalau yang bisa ditambah jumlahnya. Seperti ibadah sunnah, contoh biasa Bapak Ibu berzikir hanya 10 kali astagfirullah misalnya. Sekarang kita bisa baca astagfirullah 100 kali misalnya. Intinya kita tingkatkan kualitasnya dan kuantitas ibadah itu. Begitu juga ibadah-ibadah yang belum pernah kita kerjakan selain Ramadan, usahakan dikerjakan di bulan Ramadan. Ini saatnya kita membenah-benah diri. Serta semua pintu-pintu pelanggaran agama usahakan dijauhi. Kami sudah bacakan perkataan syair berhubungan dengan masalah itu ya. Kembali saya ingatkan, kata syair, ya dzalladzi ma kafahu dzunubu fi rajabin. Wahai orang-orang yang tidak cukup berbuat dosa di bulan Rajab, qad adallaka syahrus sawmi ba'dahuma. Maaf. Hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, sampai dia bermaksiat juga pada Tuhannya di bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahrus sawmi ba'dahuma, telah datang kepadamu setelah Rajab dan Sya'ban bulan puasa. Fala tusa'irhu aidan syahra isyani. Jangan kamu isi lagi Ramadan ini dengan pelanggaran-pelanggaran dan pembangkangan. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida. Bacalah Al-Quran dan bertasbihlah yang banyak di dalam Ramadan. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'an. Fa innahu syahru tasbihi wa Qur'an. Karena Ramadan adalah bulan tasbih, berzikir, dan bulan Al-Quran. Kam kunta ta'rifu mimman sama salafa. Berapa banyak orang yang kau kenal sebelumnya sempat berpuasa bersama-sama, min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, di antara keluarga, tetangga, dan juga saudara-saudara. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hayya. Mereka telah dijemput oleh kematian dan meninggalkanmu masih hidup setelah mereka.
Fama akrabul qasi minad dani. Maka ketahuilah sangat dekat sekali kondisi keadaan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kurang lebih yang kita bahas pada pertemuan yang lalu dan bagaimana besarnya manfaat ya kalau seseorang itu segera menyadari pentingnya dia beramal saleh. Dan kita sudah banyak membahas ayat-ayat Al-Quran yang saya minta waktu itu Bapak Ibu buka aplikasi Al-Quran di handphonenya. Ayat-ayat penyesalan. Ayat-ayat penyesalan yang Allah sudah bocorkan kepada kita. Nanti di akhirat pada saat mulai kematian dan masuk alam barzah serta hari kebangkitan. Itu banyak sekali orang yang menyesal. Dan penyesalan itu terjadi pada 3 golongan. Golongan yang pertama yang penyesalannya abadi. Yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik ataupun munafik. Ini abadi dalam neraka dan penyesalannya juga abadi. Sudah kita jelaskan beberapa ayat berhubungan dengan penyesalan mereka. Di antaranya surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 105. Atau tepatnya 111 sih. Ya. Kemudian penyesalan kedua adalah orang-orang mukmin tapi dikenal dengan usatul mu'minin. Orang mukmin yang banyak dosanya. Orang mukmin yang banyak dosanya. Gitu ya. Yang mukmin yang banyak dosanya ini Bapak Ibu sekalian kalau dosanya lebih berat daripada amal solehnya karena dia berbuat sedikit sekali. Termasuk Ramadan aja dia tidak maksimalkan dan masih terus bergumul dalam perbuatan dosa maka nanti dosanya bisa lebih berat daripada amal soleh dan ini akan terjadi penyesalan karena dia akan masuk ke neraka. Walaupun sehari di neraka misalnya jadwalnya itu disebutkan dalam ayat Al-Quran yauma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu adalah sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Jadi sangat besar sekali penyesalan yang terjadi pada saat itu. Karena dia akan masuk ke neraka walaupun cuma sehari sama dengan 1000 tahun disiksa. Dan Allah mengatakan dalam ayat lain, La yadhukunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan lagi pedihnya kematian kecuali sekali saja. Artinya orang di neraka disiksa tanpa ada kematian. Kemudian penyesalan yang ketiga, ini yang kita lebih hati-hati. Kalau yang pertama mudah-mudahan kita akan jauh insya Allah karena tidak kafir, tidak juga musyrik dan tidak munafik. Kalau yang kedua, saya yakin bulan Ramadan akan mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa dan juga jauh dari dosa. Kemudian yang ketiga ini yang kita khawatirkan, yaitu orang-orang menjadi ahli surga, tidak lewat neraka, tetapi mereka menyesal karena banyaknya peluang-peluang ibadah yang bisa meninggikan derajatnya di surga yang dia sia-siakan. Peluang puasa sunnah, peluang zikir pagi petang, peluang bersedekah, peluang ini dan itu misalnya. Banyak peluang-peluang ibadah yang disia-siakan. Nah menyia-nyiakan ibadah ini, Bapak Ibu sekalian, membuat nanti seseorang menyesal pada saat masuk ke dalam surga. Karena misal, kita masuk di surga, kalau Bapak Ibu masih ingat di Madinah sempat saya singgung, semua ayat-ayat surga itu, Allah ikutkan sesudahnya dengan khalidina fiha. Kekal selamanya di surga itu. Ini punya 2 makna. Makna yang pertama adalah orang yang masuk surga tidak akan keluar. Itu benar. Dan ini kenikmatan abadi karena kita akan selamanya dalam kenikmatan tersebut. Yang kedua ini banyak orang tidak fahami. Makna juga khalidina fiha kekal selamanya adalah sekali Bapak Ibu dapat tingkatan tertentu di surga tidak bisa lagi pindah. Misal contoh kalau kita bicara ini contoh saja level di surga ada 1 sampai 100. Bapak Ibu dengan amal-amal solehnya selama ini dapat level 40. Maka kalau sudah masuk surga dan masuk level 40, kita nggak bisa lagi pindah ke level 41, 42, apalagi kalau lebih tinggi 50, 60 itu sudah nggak bisa. Karena saatnya menentukan derajat itu di sekarang di dunia. Oleh karena itu orang ini juga akan menyesal nanti. Coba dulu saya puasa Senin Kamis ya, saya akan di sana. Saya dulu kalau sholat malam saya akan di sana. Saya kalau sedekah sekian banyak saya akan di sana. Lebih tinggi daripada derajat dia yang sekarang. Walaupun dia akan menikmati surganya. Tetapi ini juga penyesalan yang perlu diperhatikan baik-baik. Ini sudah kita singgung pertemuan yang lalu. Jadi jangan sampai kita termasuk dari golongan-golongan orang yang menyesal ini. Termasuk tentunya yang terakhir, yang ketiga tadi. Ya, karena Nabi SAW berkata, waktu keluar di malam hari di kota Madinah dan langit lagi gemerlapan dengan bintang-bintang yang terang. Maka pada saat itu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh seseorang di antara kalian akan melihat nanti istana-istananya di surga sebagaimana dia melihat dia akan melihat dari istananya di surga istana-istana lain seperti mereka lihat bintang-bintang itu. Jadi jaraknya jauh sekali. Jadi sahabat Nabi yang Nabi bilang pada mereka, kalian nanti akan melihat
Istana-istana di surga. Dari istana kalian seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Gemerlapan, terang, indah kelihatan tapi tidak tahu apa fasilitasnya. Kita nggak tahu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu istana yang jauh dan gemerlapan seperti bintang itu adalah istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Orang-orang soleh dari umatku. Artinya kita bisa mendapatkan derajat-derajat ini asal kita mau rajin beribadah. Asal kita mau rajin beribadah. Nah ini sedikit saya reviewkan materi kita yang sebelumnya. Sekarang introspeksi di bagian 2 Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba melihat apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu beriman kayak sekarang. Sekarang Bapak Ibu bisa jawab di dirinya sendiri tentunya. Bukankah ibadah yang kita kerjakan ada kenikmatannya? Kalau tidak ada, tidak mungkin Bapak Ibu mau keluarin uang, luangin waktu, kerahkan tenaga untuk umroh ini. Bukankah kemarin kita pada saat umroh begitu padat tawaf, begitu padat sa'i. Tapi kenapa kita tetap semangat melakukannya? Karena kita selain mengejar keutamaan punya kenikmatan tersendiri. Puasa yang kita kerjakan sekarang itu punya kenikmatan. Kalau nggak punya kenikmatan kita nggak akan bertahan. Kita yakin ada janji Allah dan punya kenikmatan. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap hidup sesaat pun di dunia. Yang pertama, beliau mengatakan adalah menahan dan menikmati dahaga di saat sedang puasa. Justru ini puncaknya luar biasa gitu ya. Kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dan betapa puasnya kita di saat nanti buka puasa, hilangnya dahaga kita. Sampai Allah Azza wa Jalla menjadikan doa pada saat buka puasa, zahabaz zama, telah hilang rasa dahaga, waftallatil uruq, dan telah basah urat-urat saraf, wa thabatal ajru insyaallah, dan sudah tercatat pahala insyaallah. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah hal yang mendasar sekali di mana kita harus memahami bahwasanya ibadah itu punya kenikmatan. Ibu-ibu sekarang di sini yang pakai jilbab, bukankah ini perintah agama? Bukankah kadang-kadang kalau musim panas dengan pakai jilbab mungkin sedikit gerah? Tapi kenapa ibu-ibu mau bertahan? Karena ibu-ibu sedang menikmati ibadah itu. Sadar atau tidak sadar ibu sedang menikmati. Sebagai bukti kalau dinikmatin, ibu-ibu sekalian, Anda akan merasa tidak nyaman kalau terbuka di depan laki-laki yang tidak halal atau bukan mahram. Sementara lawan daripada jilbab itu adalah membuka jilbab, membuka aurat ya. Bapak ibu-ibu sekarang dengan tutup jilbab kalau komitmen karena ini perintah Allah dan menikmatinya, maka kenikmatan lawannya yaitu membuka jilbab hilang. Makanya ibu tidak mau buka jilbab. Misalnya ibu lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba tidak tutup aurat, pakai baju rumah, maaf. Kemudian ada laki-laki yang ibu tidak kenal, nyelonong masuk ke dalam rumah. Lalu melihat ibu dengan terhelai rambutnya atau terlihat bagian tubuhnya. Pasti ibu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kenikmatan buka aurat sudah hilang. Sementara kenikmatan ibadatul aurat itu sudah ada tertanam dalam hati. Jadi seperti itu. Kalau kita balik, orang yang menikmati dosa, orang yang menikmati buka aurat, itu akan hilang kenikmatan ibadahnya. Dia akan heran, kenapa orang ini mau pakai jilbab, kenapa orang ini mau pakai cadar, apa tidak panas. Karena kenikmatan maksanya sedang dia nikmatin gitu ya. Nah seperti itu. Sama dengan sholat. Kalau orang sudah komitmen, saya mau perintah kerjakan sholat di waktunya. Di mau sholat saya akan jaga misalnya. Maka dia nikmatin. Maka dia pasti tidak mau ketinggalan sholat tersebut. Apalagi sampai keluar waktu ya. Misalnya duhur, asar baru dia sholat misalnya. Kecuali dia musafir. Maka itu tidak akan ada. Begitu juga dengan pendapatan halal dan haram dan segala macam hal. Jadi semuanya itu sebenarnya punya kenikmatan-kenikmatan yang makin Bapak Ibu tutup satu pintu dari salah satunya ini maka makin ternikmati. Contoh misalnya kita makin menikmati ibadah-ibadah kita. Maka pintu nikmatin dosanya akan tertutup. Mau nggak mau? Orang kalau menikmatin pintu dosanya, maka nikmat ibadahnya akan hilang. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi kita harus paham poin ini Bapak Ibu sekalian. Ini bagian introspeksi kita yang kedua. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Coba dibuka ya. Dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ya. Kita akan bahas beberapa ayat ya. Sampai ayat 100-nya ya. Di ayat 96-nya surah Al-A'raf. Silakan buka aplikasi Al-Quran di handphonenya. Seperti waktu di Madinah kita coba tadabburi ayat-ayat ini ya. Sekali lagi Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96 kita akan baca insyaAllah sampai ayat 100 ya. Ayat 96-nya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, mereka yakin Allah ada, mereka yakin ada malaikat, mereka yakin ada hari kiamat, ada kitab-kitab turun dan rasul-rasul diutus, mereka yakin dengan takdiran keputusan Allah baik dan buruk, maka mereka beriman dan bertakwa, tunduk kepada Allah. Yang Allah perintahkan dikerjakan, yang Allah halalkan dinikmati, yang Allah larang dijauhi. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah mengatakan apa? Pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mana keberkahan Bapak Ibu sekalian? Kecukupan. Dalam segala hal Allah akan berkahi kalau mereka beriman dan bertakwa. Tapi sayangnya kata Allah, mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi ayat ini menjelaskan kalau Bapak Ibu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Masuk dalamnya keberkahan itu kesehatan, ya, kebahagiaan, kecukupan dan seterusnya. Lalu di ayat 97-nya sampai ayat 100, Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan tentang ancaman justru kalau orang tidak beriman dan bertakwa. Dia terus saja dalam kelalaian dan kemaksiatannya. Apa yang akan datang dari Allah? Allah mengatakan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka tidur? Orang-orang yang terus dalam kelalaian dan kemaksiatan ini, apakah mereka bisa dapat jaminan mereka masih bisa bangun dari tidurnya? Mereka tidak dihukum pada saat mereka di atas ranjang pada saat tidur, di hotel lagi berzina misalnya, atau dia sedang di meja judinya, walaupun dia tertidur gitu ya. Misalnya dia sudah ada orang sampai menginap di tempat perjudian gitu ya, atau orang habisin waktu di karaoke dan diskotiknya. Apakah mereka bisa mendapatkan keamanan? Allah tidak akan hukum? Ini tanda tanya. Di ayat 98-nya Allah bilang juga, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha atau pagi mereka sedang bermain-main. Jadi maksudnya di waktu malam bisa disiksa, di waktu pagi dan siang juga bisa disiksa. Kita kalau dengar sekarang cerita tentang longsor, bencana alam yang terjadi, kenapa Bapak Ibu sekalian banyak orang yang jadi korban? Mereka tidak sempat melarikan diri. Ini yang Allah masukkan di sini. Kalau siksa Allah sudah datang karena kita lakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak mau berhenti, maka itu yang terjadi. Tidak sempat orang melarikan diri. Ya. Kalaupun ada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk menjadi pembelajaran bagi orang-orang agar dia bercerita tentang bahayanya siksaan tersebut. Lalu ayat 99-nya Allah mengatakan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga ya, dan tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali kaum yang merugi. Tidak ada orang yang mengatakan saya nggak mungkin dihukum, saya nggak mungkin begini, kecuali orang yang rugi. Karena kalau sudah datang hukuman Allah, tiba-tiba buta, wa na'udzubillah, tiba-tiba tuli, tiba-tiba stroke, tiba-tiba pincang, tiba-tiba dan itu, mereka udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi kalau Bapak Ibu maaf yang hadir mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada yang punya masalah apapun, maka yang paling pertama kita introspeksi diri adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah hubungan kita sama Allah sudah baik atau tidak? Karena semua inti permasalahan kita adalah karena rusaknya hubungan kita sama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu perbaikin itu, maka akan aman. Makanya sebagian salaf berkata, rahimahumullah, saya tahu saya punya kemaksiatan kepada Allah di saat saya lihat perubahan sikap pasangan hidup saya. Suami atau istri, atau perubahan sikap anak, perubahan sikap orang tua. Tiba-tiba tanpa sebab perubahannya. Atau perubahan sikap tungganganku. Zaman dulu orang nunggangin unta atau kuda, tiba-tiba tidak mudah untuk ditunggangin gitu ya. Kalau kita sekarang mungkin transportasi kita dan juga tikus yang ada dalam rumahku. Semua dijadikan sebagai bahan introspeksi diri bagi mereka. Karena janji Allah tadi di Al-A'raf 96 ini, kalau orang beriman dan bertakwa, itu dibukakan keberkahan. Artinya tidak ada kesulitan harusnya.
Tidak ada permasalahan harusnya. Berarti permasalahan disebabkan karena adanya pelanggaran. Nah pelanggaran ini harus diperhatikan. Kalau Bapak Ibu ada masalah apapun langsung introspeksi diri. Apa ini? Sholat 2 rakaat. Ini taubat kepada Allah SWT. Lalu minta, ya Allah tolong tunjukkan apa permasalahannya ini. Apa sebabnya kejadian ini? Ya, kita diserang orang, digunjing, difitnah. Piutang kita nggak dikembalikan, uang kita atau yang dalam bentuk piutang tidak dibayar, kita investasi ditipu, apa ini kira-kira masalahnya? Yang paling utama adalah kita harus introspeksi di antara hubungan kita sama Allah. Itu dulu. Tidak usah kita salahkan orang-orang. Dulu di kota Mekah ini Bapak Ibu sekalian di saat awal-awal Islam ya, sahabat-sahabat Nabi yang disiksa di sini. Dulu kalau kita hidup di fase Mekah, Bapak Ibu sekalian, di sekitar Ka'bah, waktu umat Islam masih lemah ya, bahkan Nabi SAW pun juga disiksa oleh mereka. Itu kalau kita jalan, kita tidak merasa aman sama sekali. Karena semua orang Mekah boleh memukul umat Islam, boleh mengambil hartanya, boleh membunuh tanpa dikena hukuman. Kita bisa bayangkan bagaimana susahnya orang hidup di masa itu. Beberapa orang sahabat Nabi yang lagi disiksa, sudah berdarah-darah. Lalu orang-orang Quraisy berkata begini, pada saat tiba sore hari ya, kami berhenti menyiksa kalian bukan karena kasihan. Tapi kami berhenti karena kami sudah bosan. Besok kami akan kembali menyiksa kalian lagi. Apa jawaban para muslimin pada saat itu? Allah lah yang telah mengutus kalian untuk menguji kami. Melihat keimanan kami kuat atau tidak. Jadi mereka tuh selalu jadikan bahan introspeksi diri. Walaupun diserang oleh orang. Gitu kan? Mereka kembali kepada keimanan mereka. Nah seperti itu. Kemudian di ayat 100-nya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan masih Al-A'raf tadi ya. Awalam yahdi lilladina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyapnya penduduknya? Maksudnya negeri yang pernah Allah hukum ya. Kayak di Mesir itu ada Fir'aun, kemudian di Jordania itu ada laut mati tempatnya, kaum Lut ya disiksa. Di 4 jam dari Madinah namanya Madain Saleh. Tempatnya kaum Saleh, kaum Thamud yang Allah siksa. Ada orang-orang yang tinggal dekat-dekat situ. Mereka tahu ini tempat siksaannya gitu ya. Maka dikatakan, apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai atau tinggal di suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, setelah Allah hukum penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, ya, dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran lagi. Jadi ini bagian bahasan kita di awal-awal tentang masalah introspeksi diri Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau hubungan kita dengan Allah bagus, apalagi makin bagus dan makin baik, pastikan semuanya akan mendapatkan keberkahan. Itu janji Allah di Al-A'raf 96. Namun kalau kita terus dengan kemaksiatan, Allah ancam di ayat 97 tadi, bisa dihukum pada saat kita sedang tidur wa na'udzubillah. Ayat 98 di saat kita pagi hari beraktivitas gitu kan. Dan ayat 99 Allah mengatakan siapa di antara kalian yang bisa merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang jalan tadinya normal tiba-tiba stroke, tiba-tiba pincang kakinya, tiba-tiba jatuh keseleo dan segala macam hal. Jadi tidak boleh orang merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat yang pertama dalam surah Al-A'raf. Kemudian ayat yang lain Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa lihat Allah SWT sebutkan dalam surah Hud. Surah nomor 11 ayat 117. Surah nomor 11 ayat 117. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, Hud surah nomor 11 ayat 117, Allah memastikan Allah tidak akan binasakan satu negeri, tidak akan datangkan masalah kepada individu ataupun satu komunitas selama mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, beramal saleh. Allah bilang, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya berbuat kebaikan atau ketaatan. Jadi selama kita patuh, selama kita taat, maka di situ kita akan selamat dari makar atau hukuman Allah. Berarti apapun gangguan yang datang tadi saya bilang, karena rusaknya hubungan kita sama Allah, itu solusi terbaik adalah kembali kepada Allah. Jadi kita langsung introspeksi diri, ada masalah apa nih? Kita berbanyak istighfar, kita berbanyak sedekah,
Kita coba minta petunjuk sama Allah dengan doa kita. Mana yang salah nih supaya Allah tunjukkan. Biasanya itu Allah perlihatkan salah kita di mana. Lalu kemudian kita segera menyelesaikan. Bapak Ibu tidak usah terlalu kesana sini untuk mencari solusinya. Tinggal taubat nasuha kepada Allah. Kalau itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah kita segera kerjakan. Kalau kita tinggalkan. Kalau itu berhubungan dengan hak makhluk segera kita berikan. Segera kita berikan. Maka dengan itu tentunya kita akan selesai dari permasalahan tersebut. Tidak akan berlarut-larut. Ya. Begitu juga disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Bisa dibuka juga surah nomor 28 di ayat 59. Surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin." Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota. Tidak mungkin datang gempa, bencana, malapetaka, ya, secara menyeluruh ataupun individual. Ya, dikatakan, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota sebelum D-nya besar kata ganti Allah, mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan, apa Bapak Ibu sekalian? Kezaliman, maksudnya dosa. Jadi yang membuat bencana alam, longsor, banjir, penyakit menular, itu dosa. Nggak ada yang lain. Permasalahannya di situ. Jadi kalau kita introspeksi diri segera kembali kepada Allah, maka akan aman. Ini firman Allah SWT, bukan dari saya itu ya. Jadi Allah mengatakan tidak mungkin Allah membinasakan satu negeri atau kota-kota ya, sampai Allah mengutus di tengah-tengah negeri itu orang yang menyampaikan Rasul. Kalau sekarang ada ulama, ada da'i, Anda bisa dengarkan ceramah, nasihat ya, tentang pendapatan Anda halal atau tidak, pergaulan Anda halal atau tidak. Anda introspeksi, jadi kalau tidak maka akan jadi masalah ini. Akan datang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 131. Ayat ini berbunyi Al-An'am 131, "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Ya. Demikianlah kata Allah SWT, ya. Para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan atau dalam keadaan zalim, sedangkan penduduknya dalam keadaan lalai atau belum tahu. Jadi kalau misalnya ada orang atau negeri memang berbuat dosa tapi mereka belum tahu kalau itu dosa, Allah akan datangkan orang yang akan menyampaikan nanti. Apakah seorang rasul, tapi kita sudah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, berarti sekarang estafet ini dilanjutkan oleh para ulama dan da'i. Kalau sudah sampai satu nasihat saja kepada kita telah tegak argumentasi pada kita. Misalnya Bapak Ibu buat dosa satu dosa, ada yang bilang jangan, nggak boleh, itu dosa. Misal, tapi kita tetap lakukan, ya berarti peringatan sudah sampai. Berarti sangat terbuka pintu hukuman. Mirip kalau kita kerja di kantor, diingatkan nih, dapat SP1, surat peringatan 1. Jangan ya. Ugal-ugalan tetap, maka dia akan pindah ke SP2, SP3, bahkan bisa di PHK. Nah peringatan sudah sampai. Berarti hukuman akan sangat dekat dengan orang-orang seperti ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwasanya janji Allah itu benar. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Orang-orang yang beriman, bertakwa akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Rezekinya diluaskan, badannya disehatkan, urusannya dimudahkan dan seterusnya. Dan orang-orang yang membangkang pasti akan dihukum. Ya. Dan biasanya peringatan demi peringatan akan datang terus menerus. Agar orang itu berhenti dari pelanggaran-pelanggarannya. Biasanya kalau dalam peringatan yang pertama dia sadar, maka tidak akan berlanjut hukumannya. Contoh misalnya, sebelum orang mencuri, peringatan Allah yang pertama Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana dianya takut, khawatir. Ya. Orang yang mau manipulasi data, orang yang mau mencuri, orang yang mau berzina, orang yang mau membunuh itu biasanya takut. Kalau dia takut nih dosa, takut orang tahu misalnya, dia berhenti maka dia aman. Tapi kalau dia tetap lakukan, ada peringatan yang kedua datang. Tetap aja dia ke hotel, tetap aja dia berzina, maka Allah datangkan nanti masalah yang lebih besar. Misalnya dia dilihat oleh tetangganya, dilihat oleh kerabatnya, atau pasangan hidupnya tahu. Ributlah rumah tangganya, supaya dia berhenti. Ya. Tidak juga dia mau berhenti, Allah datangkan hal yang lebih besar. Dipermalukan di media, naudzubillah misalnya, atau sampai bahkan kena gempa, hotelnya rubuh lalu ditemukan dalam kondisi tidak berbusana,
itu peringatan Allah terakhir dah. Ya. Yang terakhir itu adalah Allah binasakan. Saya biasa sampaikan di pengajian Bapak Ibu sekalian. Dan ini masih bentuk kasih sayang Allah ya. Peringatan ini datang masih bentuk kasih sayang Allah. Karena hukuman di akhirat lebih berat. Kalau ada maling di jalanan digebukin oleh massa, digebukin sampai mati, maka itu juga bentuk kasih sayang Allah. Pastikan maling itu bukan curian yang pertama. Itu sudah curian yang kesekian. Peringatan sudah terlalu banyak datang berada tidak mau diengahkan. Maka Allah datangkan masyarakat yang menangkap dia lalu mengeroyoki lalu meninggal. Dan meninggal itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena orang ini kalau tidak digebukin begitu, tidak sampai mati, tetap dia akan lakukan dosa. Maka hukuman di akhirat lebih besar lagi. Nah seperti itu cara memahaminya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam banyak ayat yang lain juga berapa banyak peringatan-peringatan Allah datang agar kita segera berhenti. Di antaranya surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Bisa dibuka At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Ayat ini berbunyi, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Setiap tahun ada saja peceklik, longsor, tsunami, bencana, ya, gangguan-gangguan dalam rumah tangganya, gangguan dalam pekerjaannya. Harusnya mereka ambil pelajaran. Allah bilang, tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dalam setahun. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Berarti ingat, perhatikan di sini. Berarti permasalahan kita hanya karena kita punya dosa kepada Allah. Hanya karena hubungan kita sama Allah rusak. Ya. Jadi itu semua inti permasalahan kita. Kalau kita perbaikin introspeksi diri, maka Allah bisa berikan jalan keluar secepat mungkin di luar daripada prediksi kita. Di dalam ayat lain surah Sajadah, surah nomor 32 ayat 21. Surah nomor 32 As-Sajadah ayat 21. Allah berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sungguhnya kami memberikan ke mereka sebagian azab yang dekat, maksudnya di dunia, sebelum azab yang besar, maksudnya di akhirat, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi tadi maling digebukin, orang dipermalukan, karena korupsinya, karena perzinahannya, sebenarnya itu bantu kasih sayang Allah. Allah mau berhentikan dia. Sebab di akhirat jauh lebih berat daripada itu. Supaya dia sadar. Beruntunglah orang Bapak Ibu sekalian kalau dalam ujian-ujian yang datang dia ambil pelajaran lalu segera dia kembali kepada Tuhannya. Ini introspeksi diri. Ya. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung Ramadan, bulan yang paling tepat kita berbenah-benah. Bulan yang paling tepat kita introspeksi diri. Muhasabah, semua ibadah yang tadi saya sempat singgung di awal, yang kita sudah kerjakan, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang kita belum kerjakan, kita programkan Ramadan ini kita kerjakan. Dosa-dosa yang kita buat, tutup semuanya. Ini namanya introspeksi diri. Supaya kita aman, gitu kan? Kita akan merasakan keberkahan dari Allah SWT, kehidupan kita akan makmur, tentram, bahagia, dan kita akan jauh dari segala macam mara bahaya. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah tadi, surah nomor 32 ayat 21, "Walanudhiqanna minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan memberikan kepada mereka sebagian azab yang dekat. Maksudnya ujian-ujian di dunia, gangguan-gangguan sebelum azab yang besar di akhirat, supaya mereka tidak kena hukuman di sana, segera sadar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Tujuannya untuk itu. Jadi ributnya rumah tangga, durhakanya anak, perubahan sikap orang tua, sahabat, bisnis yang rugi, apa sajalah masalah-masalah, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Semua ini sebenarnya intinya kembali kepada perbaikan hubungan kita dengan Allah. Kemudian selanjutnya dalam surah Yunus. Ya. Surah nomor 10 ayat 13. Ini kisah unik sekali, kisah tentang Nabi Yunus dan kaumnya. Surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13 berbunyi, "Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin." Sesungguhnya kami telah membinasakan, kata Allah, umat-umat sebelum kamu. Jelas-jelas Allah membinasakan umat-umat sebelum kita
Fir'aun, ya, kaumnya Nabi Musa, Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman, buat dosa. Itu sebab hukuman mereka. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Sudah sampaikan, sholatlah, puasalah, zikirlah, baca Quran, silaturahim keluarga, sedekah, haji umroh, pahalanya ini, masuk surga. Sudah dijelaskan. Jangan zina, jangan riba, jangan bohong, jangan menipu, jangan gimjing, jangan fitnah, jangan membunuh, jangan mencuri. Diingatkan, ini ancaman, neraka loh. Sudah diberikan peringatan-peringatan gitu ya. Padahal Rasul-Rasul telah datang kepada mereka. Tapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Tidak mau dengar nasihat itu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Sebagai orang beriman Bapak Ibu sekalian, kita harus munculkan kegelisahan kita. Di saat kita lihat ada doa yang belum diterima. Ada hajat kita dan kenyamanan kita terganggu. Ya, terganggu. Hubungan antara pasangan suami istri, anak, orang tua, teman, lingkungan. Bisnis kita tidak berkembang. Ini semua teman-teman sekalian harusnya memunculkan kegelisahan normal itu. Gelisah yang ada itu dari Allah. Supaya kita introspeksi diri. Tadi ayat-ayat itu menjelaskan. Kalau dia introspeksi diri kembali kepada Tuhannya, selesai masalahnya. Kalau itu haknya Allah, dia kerjakan sama dia. Mungkin dia belum sholat atau puasa, dia kerjakan. Atau dia belum keluarin zakat misalnya. Atau dia belum kerjakan haji yang pertama yang merupakan wajib misalnya. Dia kerjakan. Sambil tobat kepada Allah, maka selesai urusannya. Atau kalau haknya makhluk, dia pernah gunjing orang, pernah fitnah, pernah mengambil harta orang, dia bertaubat sambil meminta maaf kepada orang-orang tersebut dan mengembalikan haknya kalau dalam bentuk harta misalnya. Nah itu akan selesai semua masalahnya. Dicontohkan dalam sebuah hadits Bukhari, Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau melihat Bapak Ibu sekalian awan, mendung, gelap, maka Nabi SAW mondar-mandir, gelisah. Kanan, kiri, maju, mundur, gelisah, gitu kan. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda gelisah? Bukankah kalau mendung itu berarti menandakan hujan akan turun, hujan kan rahmat gitu. Kenapa harus gelisah? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, siapa yang bisa menjamin aku di belakang awan yang gelap itu adalah rahmat dan bukan siksaan. Sebab kaumnya Nabi Hud, kaum Ad namanya, itu pada saat mereka mau dibinasakan oleh Allah SWT, Allah buat mereka timpa peceklik beberapa hari. Mereka nggak punya air sama sekali. Walaupun mereka kekar-kekar, mereka kuat-kuat, mereka cerdas-cerdas, tapi mereka tidak bisa hidup tanpa air. Tapi karena mereka tidak mau introspeksi, tidak mau beriman pada Nabi Hud alaihissalam, yang terjadi Allah datangkan mendung. Dan mereka bilang, ini air hujan yang sudah akan memberikan kepada kita ya kehidupan, menggantikan kepada kita. Maka kata Allah SWT tidak, itu adalah hukuman atau ancaman yang sudah diancamkan kepada kalian. Karena dari hujan itu sudah turun siksaan untuk mereka selama kurang lebih 7 hari, ya 6 malam kalau tidak salah ya. 8 malam ya. Maka ini adalah siksaan. Maka Nabi SAW mengatakan, dari mana saya bisa dapat jaminan kalau di belakang mendung itu adalah ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kalau hujan sudah turun, baru Rasulullah SAW tenang Bapak Ibu sekalian. Baru beliau tenang. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa beliau di halaman 46. Kurang lebih terjemahannya ini riwayat dahsyat sekali ya. Kita bisa jadikan introspeksi diri buat kita semuanya gitu. Karena di Indonesia lagi terjadi banyak bencana ya. Kita bukan sedang menyalahkan individualnya. Tapi ini dalil yang menjelaskan kepada kita cara yang paling baik untuk segera keluar dari permasalahan kita. Kata Ibnu Qayyim menukil dalam kitab Ad-Da' wa Dawa di halaman 46, pernah ada 2 orang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seraya bertanya, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, ini julukan istri-istri Nabi ya, beritahukan kepada kami tentang gempa. Jadi di masa itu ditanya, bagaimana tentang gempa? Apa kira-kira sebabnya? Dan bagaimana keluar dari permasalahan gempa itu? Ini ditanya waktu itu ya. Apa kata Aisyah? Oleh istri Nabi SAW yang mulia, beliau bilang, bila mereka penduduk negeri yang sedang kena gempa itu telah menghalalkan zina, kemudian mengkonsumsi minuman keras, ya kalau kita sekarang mungkin sudah masuk, bukan cuma cair, narkotika pun masuk di dalamnya itu ya, memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana, kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu.
Bila mereka segera taubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi mereka, ya, bumi mereka tempat hidup, sehingga mereka pun binasa. Tadi sempat saya bilang ada surah Yunus ya, belum sempat saya bacakan tadi. Ya. Surah Yunus ini yang surah nomor 10 ayat 13 Allah mengatakan, sudah saya bacakan dari surah Yunus ya. Tapi ada cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam dengan kaumnya, Bapak Ibu sekalian. Ini unik sekali. Jadi Allah katakan dalam surah Yunus, semua umat-umat sebelum itu telah Allah binasakan. Kecuali kaumnya Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya kaum Nabi Yunus sempat mau disiksa lalu selamat? Kira-kira apa sebabnya? Diceritakan Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi Yunus ini salah satu Nabi Allah yang datang ke satu negeri namanya Nainawa. Nainawa ini negeri di Irak ya. Tempat kaum yang didakwahi. Kebetulan Nabi Yunus ini termasuk Nabi yang bukan dari suku itu. Kalau Nabi Muhammad SAW kan mendakwahi Quraisy memang dari suku Quraisy. Kalau ini bukan itu ya. Bukan dari suku itu dan negeri itu. Nabi Yunus berdakwah terus, tapi mereka nolak. Mereka tak mau sembah berhala, sembah api gitu ya, kaumnya. Dan ada akad antara Allah dengan nabi-nabinya, itu mereka tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai diizinkan. Walaupun mereka harus dibunuh. Kalau Bapak pernah dengar kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Mereka tidak berani tinggalkan lokasi dakwah walaupun harus dibunuh oleh kaumnya, ya. Sebelum Allah perintahkan. Nah, Nabi Yunus ini termasuk nabi yang tergesa-gesa beliau, alaihi salatu wassalam, ya. Beliau waktu dakwahi kaum di Nainawa karena mereka tidak mau dengar, maka Nabi Yunus minta doa sama Allah, ya Allah tolong kasih saya wilayah lain, negeri lain. Orang-orang ini nggak mau dengar gitu ya. Udah saya mau pindah ke lokasi lain aja gitu. Maka Allah belum jawab. Lalu Nabi Yunus ambil inisiatif sendiri. Beliau tinggalkan negara Nainawa. Begitu beliau pergi, subhanallah, terjadi dua hukuman kepada kaumnya dan kepada Nabi Yunusnya. Kalau hukuman kepada Nabi Yunus, sudah kita tahu kisahnya ya. Waktu dia keluar dari negeri itu, dia pergi untuk mencari lokasi dakwah baru. Jadi dia memang niatnya baik, alaihi salatu wassalam. Tapi Allah tidak izinkan. Maka dia pun pada saat itu, ya, dia coba untuk pergi dan naik di atas kapal untuk mencari satu negeri lain di seberang lautan. Tapi subhanallah di tengah lautan kapal itu dihantam oleh ombak yang besar. Kata kapten kapalnya, ini harus dikurangin bebannya kapal. Dibuanglah banyak barang-barang, ternyata masih belum bisa. Lalu kata kapten, ini harus ada orang yang dikurangin, manusia dibuang. Maka mereka pun mengundi nama-nama. Dan subhanallah setiap kali diundi pasti nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan mungkin ini peringatan dari Allah. Maka teguran dari Allah, saya yang harus turun, loncat dari kapal. Beliau berdiri di pinggir kapal, begitu beliau loncat, lalu ada ikan paus yang menelannya, ikan besar yang menelannya gitu ya. Nah kata Allah SWT dalam Al-Quran, kalau bukan karena Yunus termasuk orang yang banyak bertasbih, di antara hadis sahih yang menyebutkan, dia selalu menyebutkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Kalau bukan karena dia banyak dalam tasbih, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ini hukuman Nabi Yunus. Tapi karena dia bertaubat, Allah keluarkan dari mulut ikan dalam kondisi bajunya sobek-sobek. Dia beberapa hari dalam perut ikan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ikan itu pun kalau minum air asin, kalau dia makan mungkin ikan-ikan yang mentah gitu ya. Jadi nggak bisa dia sama sekali. Ikan ini goyang terus. Mobil aja kadang-kadang kalau goyang sedikit kan sudah bisa mabuk gitu ya. Kadang-kadang muntah dan segala macam mual. Nah seperti itu kurang lebih kondisinya betul memilukan pada saat itu. Tapi karena dia taubat, Allah keluarkan dari mulut ikan itu. Lalu Allah pertemukan Nabi Yunus dengan seekor sapi yang susunya banyak. Lalu beliau minum susu sapi tersebut. Lalu kemudian Allah pertemukan lagi dengan pohon labu. Lalu beliau memakan labu tersebut. Dan beliau menemukan pohon yang diambil daun-daunnya dijadikan sebagai baju. Lalu di saat itu Allah perintahkan dia kembali ke negeri Nainawa untuk mendakwahi kaumnya. Itu kondisi hukuman Allah kepada Nabi Yunus. Nah kalau kaumnya ini yang unik sekali. Dari waktu Nabi Yunus pergi, tiba-tiba terjadi mendung. Luar biasa gitu ya, mulai turun hujan.
Uniknya bukan cuma hujan dari atas, mirip tadi yang Bapak Ibu lihat di musim Wahyu, kisah Nabi Nuh, itu air juga keluar dari bumi. Jadi langit tuangin air, bumi juga keluarin air. Seperti biasa kita lihat kalau hujan dan longsor itu ya, air dari bumi keluar, dari atas juga turun gitu. Maka pada saat itu terjadi, kaum Nabi Yunus mondar-mandir melarikan diri, kocar-kacir sana sini. Raja mereka, kepala suku mereka bilang, waktu lihat kejadian tersebut, sepertinya kita jangan lari. Tahan semua masyarakat, jangan lari. Dengarin, dalam kondisi sudah berit petir sana sini, suara guntur. Lalu dia bilang, jangan kita lari. Tunggu, kemungkinan besar ini adalah peringatan dari Tuhannya Yunus yang diingatkan kepada kita. Itulah Allah. Sekarang coba kita nyatakan kita beriman kepada Allah dan kita berjanji akan meninggalkan menyembah berhala. Maka semua penduduk negeri Nainawa itu, Bapak Ibu sekalian, sujud dan menyatakan beriman sama Allah. Apa yang terjadi? Uniknya, langit jadi terang, air yang di bumi teresap kembali. Akhirnya mereka beriman semua kepada Allah SWT. Setelah dihukum ya, maka Nabi Yunus kembali ke Nainawa dalam kondisi kaumnya lebih dari 100.000 orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk ya yang perlu kita titik beratkan ya dan menjelaskan tentang masalah kejadian tadi. Baik. Kita sudah sampaikan tadi bagaimana Aisyah menggambarkan ya, saya ulangi lagi pada saat ditanya tentang gempa, beliau mengatakan bila mereka menghalalkan zina, mengkonsumsi minuman keras, memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana, kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu, kemudian jika mereka taubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika mereka tidak kembali, ya tetap dalam maksudnya, maka Allah akan menghancurkan bumi tempat mereka hidup sehingga mereka binasa bersama bumi tersebut. Itu tadi dalam kisah kaumnya Nabi Yunus. Bapak Ibu bisa lihat di surah nomor 10 ayat 98 ya, yang mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surah Yunus ayat 98. At-Tabari, salah satu ulama, berkata dalam tafsirnya di jilid 17 di halaman 478, beliau mengatakan bahwa pernah terjadi gempa di Kufa. Kufa ini salah satu kota di Irak ya. Pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pada saat di masa sahabat ini hidup, namanya Abdullah bin Mas'ud. Maka ia berkata kepada penduduk Kufa, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian bertaubat kepadanya, maka segera kembali kepada Allah. Maka segera kembali kepada Allah. Jadi ini peringatan sahabat kepada penduduk Kufa hanya karena mendengar terjadi gempa sekali. Gempa hitungan detik ya, kita biasa. Ya, kita biasa rasakan gempa ya. Sebenarnya itu sudah peringatan dari Allah SWT. Kapan kita tidak kembali kepada Allah, tidak segera saling mengingatkan, maka gempa itu akan menimpa umumnya orang gitu. Ibnul Jauzi, salah satu ulama yang lain, menukil dalam kitab Zadul Masir fi Ilmu Tafsir di jilid 2 halaman 486. Bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ini sahabat Nabi yang mulia juga, dia dan ayahnya sahabat, setiap kali mendengarkan suara guntur. Ya, siapa dari kita dengar guntur nggak kaget Bapak Ibu sekalian ya? Menggelegar begitu ya. Ini nggak mungkin tanpa sebab. Maka kalau setiap kali beliau dengar suara guntur, maka beliau mengatakan innahu wa'idun syadidun di ahlil ard. Sesungguhnya ini benar-benar peringatan yang sangat keras dan tegas bagi semua penduduk bumi. Kita berapa kali kalau dengar guntur kita hanya tutup kuping kita. Kita akan anggap seperti fenomena biasa. Tapi orang-orang salaf dulu tidak seperti itu. Mereka jadikan itu bahan introspeksi diri buat mereka. Dari hal yang kecil saja, itu sudah cukup membuat kita harus introspeksi diri. Misalnya kita jalan ke Seleo, ya kita mau keluar tiba-tiba ada halangan, kita mau berbisnis kemudian batal. Banyak hal-hal yang harusnya kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Tinggal istighfar kepada Allah, minta sama Allah petunjuk. Ya Allah, kalau hambamu salah tolong tunjukkan jalan keluarnya dan solusinya, itu yang paling bagus. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan ya kepada kita juga dalam firman-Nya, "Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Andai saja kata Allah, atau maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka.
Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi Allah ingatkan dalam firman-Nya ini luar biasa. Kenapa? Kata Allah, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Kegelisahan, kesedihan, ya, kebangkrutan, apalah ya semua itu. Kenapa tidak kembali kepada kami? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tak kala mereka melupakan peringatan kami yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka sudah bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong, dan seketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya. Kemudian Allah bilang, faquti al-dabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan telah terputuslah, ya, musnahlah semuanya orang-orang kafir, orang-orang zalim sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga peringatan Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu ayat Al-Quran dari ayat 43 sampai ayat 45-nya. Begitu juga Allah ingatkan kita dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 41. Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi wa liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allam yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di bumi disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Akhirnya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ini ayat juga sama Rum ayat 41 mengingatkan lagi kepada kita. Banyak sekali kerusakan terjadi di muka bumi secara individu atau dia merata, orang-orang buat banyak masalah, ya. Maka Allah mendatangkan masalah-masalah buat mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian adalah statement yang menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga ada seorang tabi'in yang bernama Qatada. Ali berkata radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Yang aneh adalah orang itu binasa sementara ada keselamatan bersamanya. Maka orang bisa terkena gempa, banjir kata beliau, penyakit kronis, kemiskinan dan kesusahan hidup padahal keselamatan bersama mereka. Lalu ditanyakan kepada beliau, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kalau sedang terjadi banjir, penyakit kronis, kemiskinan, kegelisahan, kesedihan, maka beliau mengatakan istighfar. Ya, kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya, maka semua itu akan hilang dan akan kembali semuanya tentram. Jadi ini introspeksi diri yang paling luar biasa. Jadi sekali lagi inti dari materi kita sebenarnya adalah semua permasalahan hidup kita berasal dari rusaknya hubungan kita kepada Allah atau dengan Allah SWT. Kapan Bapak Ibu kembali introspeksi diri, muhasabah, ya, maka Allah akan menyelesaikan semua permasalahan kita di luar daripada pemikiran kita. Mungkin kita akan mentok kadang-kadang sebagai manusia di satu titik yang kita tidak bisa lagi berpikir, tapi Allah bisa menyelesaikan dengan caranya dan sangat mudah, seberat apapun yang dianggap masalah itu oleh manusia. Sebagai penutup, Qatada berkata rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, sungguh Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian penyakit, ya, dan atau sumber permasalahan sekaligus obatnya. Ya. Kata beliau, sungguh Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian sumber permasalahan dan penyakit berikut obatnya. Penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Obatnya adalah istighfar. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Baik, ini bahasan kita Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini. Dan dengan ini alhamdulillah materi introspeksi diri kita sudah selesai 1 dan 2. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu konsisten menjaga keimanan kita dan menambahnya dan selalu sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Mumpung Ramadan, bulan memang kita dilatih untuk mencapai tingkat ketakwaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa, ikuti program-program selama Ramadan
puasa di siang hari, sholat malam di malam hari, dan diantaranya mengisi dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Ini adalah bulan pelatihan untuk mencapai tingkat puncak iman dan ketakwaan kita. Jangan disia-siakan ya. Nanti setelah selesai Idul Fitri ya, atau selesai Ramadan sampai Idul Fitri, jangan menjadi orang-orang yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Lisan kita mengatakan Alhamdulillah tapi salah tempat. Alhamdulillah kita harus mengatakan karena kita siap untuk beramal saleh. Siap menerapkan ilmu Ramadan, siap puasa, siap sholat malam, siap sedekah, siap umrah, siap berzikir, siap berdoa, siap bersedekah dan seterusnya. Dan jangan kita mengatakan Alhamdulillah seperti sebagian orang, semoga Allah selamatkan kita dari golongan ini ya. Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya karena lepas dari penjara ibadah, tanda kutip. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat, tidak lagi begini, bahkan sudah bisa kembali berbuat dosa. Orang seperti ini sama sekali tidak mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Jadi kan Ramadan ini adalah bahan dan waktu yang paling tepat kita introspeksi diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan Bapak Ibu sekalian kalau mau berubah jadi orang baik, laki-laki soleh dan perempuan soleha, jangan setengah-setengah. 100% sekalian, jangan dicicil. Ya jangan ada pintu-pintu kemaksiatan yang masih kita buka ya. Supaya betul-betul kita bisa rasakan kenikmatan ibadah itu maksimal. Dan nanti di saat itulah rahmat Allah, keberkahannya, kemudahannya akan selalu bersama kita. Tapi selama kita masih campur baurkan antara dosa sama amal saleh, berarti masih ada celah di mana kita bisa dihukum oleh Allah walaupun itu adalah dosa yang kecil. Maka ini harus hati-hati, apalagi kalau kita tetap berlanjut dengan dosa-dosa yang besar. Tidak ada pelaku dosa di muka bumi yang bisa selamat. Makin banyak pelanggarannya, maka makin berat hukumannya. Sampai hari ini Bapak Ibu tinggal klik di Google, di YouTube, di medsos manapun, mumi Fir'aun ada, masih utuh. Sampai hari ini rambutnya masih tumbuh, kukunya masih tumbuh ya, itu masih terus dirawat seperti orang hidup, tapi dia sudah mati. Karena Allah mau kekalkan jasadnya. Allah katakan dalam Al-Quran, hari ini hai Fir'aun kami selamatkan badanmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang datang sesudahmu. Tanda-tanda kebesaran kami. Ya, jadi jelas sekali. Saya sudah jelaskan itu hari di introspeksi yang pertama ini sebagai penutup ya. Berapa banyak orang yang tidak tahu kalau dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah orang kayanya Mekah. Cuma tahu itu adalah orang Quraisy yang menolak dakwah. Sebenarnya mereka itu orang kaya raya. Di Mekah ini rumahnya paling besar, tanahnya paling banyak, kebun kurmanya banyak, hewan-hewannya banyak sekali hartanya. Tapi sekarang tidak ada yang dikenang. Abu Lahab meninggal dalam kondisi badannya membusuk dan tidak ada yang berani menguburnya, termasuk anak-anaknya cuma dilempar dengan batu. Begitu juga dengan Umayyah bin Khalaf yang meninggal di Badr dan seterusnya. Dan berapa banyak orang yang tidak menyadari bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bahagia sekali dengan iman mereka. Sampai hari ini dikenang semua kebaikan-kebaikan mereka. Mereka sempat jadi raja muslimin, mereka meriwayatkan hadis, mereka orang-orang jadi contoh dalam berimanan, dalam keimanan, dalam zuhud dan seterusnya. Maka keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian. Anda mau menjadi orang yang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, atau Anda mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun yang terus dalam pelanggaran-pelanggaran mereka. Jadi ini materi kita mudah-mudahan bisa difahami baik-baik dan Allah menjadikan kita orang yang selalu introspeksi diri. Kita juga selalu menjaga stabilitas iman kita karena iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita selalu kerjakan kebaikan-kebaikan dan jaga apalagi habis Ramadan nanti dan juga kita tutup semua pintu-pintu pelanggaran. Semoga Allah SWT mudahkan itu dan insya Allah Bapak Ibu tidak akan pernah menyesal dengan nasihat ini. Anda akan terus bahagia di dunia dan akan mendapatkan balasan terbaik di akhirat nanti. Allahumma amin. Baik itu bahasan kita insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.